Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novelia Rahmadanti, bisa dipanggil Nadia. Saya mahasiswi jurusan Manajemen angkatan 2019. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya bisnis internasional. Next, kita ke materinya. Baik, sebelum kita menginjak pada definisi budaya bisnis internasional, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu di sini bisnis internasional sebagai perdagangan lintas batas ini semakin berkembang dari tahun ke tahunnya, mengingat tingginya permintaan pasar maupun persaingan dalam bisnis. Semakin kompleksnya tantangan dalam bisnis internasional, ini mendorong para aktor pasar untuk mengatasi adanya perbedaan nilai atau norma maupun sikap dan pola perilaku untuk mampu mengontrol interaksi antara para aktor dalam pasar. Ini menurut Jean Cotta dan Ron Kaynen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi budaya internasional. Apa sih itu budaya? Budaya bisa disebut juga kultur. Budaya yaitu kesatuan antara pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, dan adat istiadat. Ini menurut Edward Tyler. Sedangkan menurut Bhaskaran, yaitu maksud budaya dalam bisnis internasional adalah hal yang merujuk pada etnis, adat istiadat, dan juga kepercayaan dalam berperilaku bisnis maupun negara tempat pemasaran. Sedangkan menurut Jean Cotta dan Ron Kaynen, budaya adalah suatu pola pemikiran yang terintegrasi sebagai karakteristik anggota suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya yang bersifat berkelanjutan dan konservatif. Selain itu, kebudayaan nasional juga penting dalam menentukan model interaksi apa yang akan terjadi dalam bisnis internasional oleh para aktor bisnis. Ini menurut Leung et al. 2005. Contoh kebudayaan nasional yang memengaruhi bisnis internasional yaitu seperti nilai, struktur, kepercayaan, norma, dan perilaku yang diterapkan oleh kelompok nasional, baik aktor negara maupun aktor non-negara. Kemudian pengertian budaya memiliki beberapa poin di dalamnya, yaitu bahasa, nilai-nilai dalam masyarakat, artefak materi, dan perasaan dalam masyarakat. Kemudian, apakah dalam suatu negara itu hanya terdapat satu kultur? Menurut saya, itu di dalam suatu negara terdapat berbagai kultur atau yang dinamakan dengan subkultur. Apa itu subkultur? Subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku atau kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul budaya. Asal-usul budaya yakni yang pertama dari sejarah. Sejarah di sini dikatakan sejarah karena sejarah-sejarah masa lampau, yaitu nenek moyang kita. Kemudian yang kedua yaitu geografi. Geografi di sini yaitu tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga teknologi dan politik ekonomi. Pada era sekarang, era globalisasi, pasti banyak budaya-budaya yang melebur menjadi satu. Kemudian yang keempat ada institusi sosial. Kemudian yang kelima ada agama. Pasti terdapat banyak sekali agama yang memiliki budaya-budaya tersendiri. Kemudian ada teman sebaya. Ruang lingkup budaya. Ruang lingkup budaya di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada norma, yang kedua ada adat istiadat, dan yang terakhir ada mores atau norma sosial. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana strategi-strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam menghadapi perbedaan budaya. Menurut saya, strategi yang dapat diterapkan yang pertama yaitu mendukung dan menghargai budaya lokal.
Kemudian yang kedua, mempererat hubungan dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, kita dapat melibatkan pekerja tenaga kerja lokal sebagai cara untuk dapat memahami budaya, menyelaraskan antara produk dan budaya, dan dapat menciptakan masyarakat menerima dan paham akan produk dari perusahaan. Namun, di sisi lain itu perlu diketahui bahwa bisnis internasional juga dapat menyebabkan bergesernya tradisi masyarakat seperti pola konsumsi, gaya berpakaian, maupun organisasi sosial. Ini menurut Zinkota dan Ron Kainen. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 poin dalam budaya yang dapat memengaruhi bisnis internasional menurut Kateora 2011. Di sini yang pertama ada bahasa. Bahasa di sini yang menjadi poin utama dalam komunikasi untuk melakukan pemasaran bisnis seperti language edge, language provides, dan language capability. Kemudian yang kedua ada tulisan. Tulisan di sini atau bahasa nonverbal yang fokus terhadap waktu, ruang, harta benda, pola pertemanan, dan perjanjian bisnis. Ini menurut Zinkota dan Ron Kainen 2013. Kemudian yang ketiga ada agama. Agama di sini yaitu sebagai pedoman atau tata cara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada nilai. Nilai di sini yaitu nilai selaku kepercayaan masing-masing individu yang kemudian diterapkan ke perilaku. Yang kelima ada cara dan adat. Cara dan adat ini masing-masing negara berbeda, sehingga harus dapat menyesuaikan pemasarannya dengan strategi kultural convergence. Kemudian yang keenam ada elemen material. Di sini elemen material meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan finansial memengaruhi aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketujuh ada estetika. Estetika di sini itu seperti simbol, warna, musik, dan lain-lain yang akan memengaruhi strategi pemasaran untuk mengidentifikasi brand sesuai selera masyarakat. Kemudian yang kedelapan ada pendidikan. Pendidikan menjadi wadah berbagai budaya dan saling memahami masing-masing budaya. Kemudian ada institusi sosial. Institusi sosial yaitu kinerja pemasaran yang turut berpengaruh memasarkan produk. Dan yang terakhir ada sumber pengetahuan kultural. Di sini sumber pengetahuan budaya atau sumber pengetahuan kultural yang memerlukan keahlian sehingga komunikasi, penelitian, dan juga edukasi berjalan dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan komunikasi dalam konteks bisnis multikultural. Yang pertama ada protokol. Protokol di sini yaitu hubungan awal dan cara menyapa, penampilan pribadi, pemberian hadiah, topik pembicaraan tabu. Kemudian ada manajemen yaitu bagaimana gaya kepemimpinan dan gaya pengambilan keputusan dalam konteks bisnis multikultural. Yang ketiga ada negosiasi yaitu pemilihan negosiator, etika bisnis, dan negosiasi. Dan yang terakhir ada manajemen konflik yaitu perspektif internasional yang meliputi menghindar, akomodasi, kompetisi, dan kolaborasi. Selanjutnya ada pemasaran lintas budaya. Pemasaran lintas budaya di sini meliputi dua hal. Yang pertama yaitu masalah produk. Masalah produk di sini yaitu bagaimana kita memodifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan lokal. Contohnya warna kemasan produk untuk Belanda yaitu biru yang mencerminkan warna hangat, untuk Iran juga biru yang mencerminkan warna kematian. Jadi harus disesuaikan dengan warna atau kebutuhan
lokal di negara tersebut. Kemudian yang kedua ada masalah promosi, yaitu bagaimana pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang digunakan. Contohnya yaitu Chevrolet Nova tidak terjual dengan baik di negara Amerika Selatan karena dalam bahasa Spanyol artinya mogok. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus budaya bisnis internasional. Di sini saya mengambil satu contoh kasus, yaitu penjualan album musik di Arab Saudi. Penjualan album musik di Arab Saudi sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam menegakkan hukum-hukum kesopanan yang ketat pada wanita sesuai dengan budaya dan hukum Islam, yang mana melarang menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak cover album dari penyanyi pop wanita yang menggunakan pakaian terbuka, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Kemudian kebijakan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi oleh pihak perusahaan adalah harus menyensor cover album yang dianggap seksual dan melanggar nilai-nilai budaya Islam. Perubahan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun juga dituntut untuk dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar. Sehingga seluruh perusahaan rekaman jika ingin memasarkan produknya ke pasar Arab Saudi harus menyesuaikan cover album untuk menghindari pelanggaran. Kemudian dalam mengontrol masuknya perusahaan asing, Arab Saudi memiliki CPVP sebagai lembaga pemerintah yang memperkerjakan polisi agama atau mutawa untuk memastikan bahwa warga mematuhi ajaran-ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan pakaian, sosialisasi, moralitas, dan doa. Ini menurut Laktich pada tahun 2017. Mutawa ini bertugas dalam menyeleksi dan menyensor cover album untuk masuk ke pasar Arab Saudi. Beberapa contoh cover album yang telah dirubah untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya Islam adalah Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, hingga Miley Cyrus, dan dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan pemasaran harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya dari target pasarnya agar tetap mendapat profit. Dari sekian penjelasan dari saya, dapat saya simpulkan dan dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis internasional memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antar aktor. Budaya juga memengaruhi proses berjalannya bisnis karena budaya merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-temurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi antara aktor di pasar. Pemasaran perusahaan akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan rekaman dalam memasuki pasar Arab Saudi, harus dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya Islam. Apabila tidak dapat mengontrol adanya perbedaan budaya, tentunya pemasaran tidak akan berjalan lancar. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.